Halo Sobat Trader, yuk kita mulai live trading bersama dengan saya. Sobat Trader, jika ada request pairs yang kita tradingkan sama-sama, ketik aja di kolom komentar ya. Mari kita mulai. Senang rasanya bisa bertemu dengan Sobat Trader semua. Perkenalkan, saya Sari dari Forex Simpro yang akan menjadi host acara live trading malam hari ini. Malam ini live trading kita bersama dengan yang tak asing lagi, pasti Sobat Trader pasti kenal dengan teknik BTS-nya, Pak Michael Yudi. Selamat malam Pak Michael Yudi, apa kabar Pak? Selamat malam Sari, selamat malam semua Sobat Trader. Sehat Pak Michael Yudi? Sehat, salam semangat. Mantap ya. Oke, malam ini live trading BTS live juga di fanpage dan YouTube Forex Simpro. Bagi sobat trader yang ingin join di room Jimit bisa klik link bot yang ada di fanpage dan YouTube Forex Simpro. Oke, sobat trader, sebelum live trading ini kita mulai, mungkin sobat trader ada yang baru pertama sekali ikut dalam acara live trading ini, sobat trader bisa memperkenalkan diri dengan menuliskan nama sesuai di bagian kolom chat atau klik link yang ada di kolom chat. Dan kalau ada yang ingin bertanya, bisa menuliskan di kolom komentar atau bisa mengklik tombol unmute dan langsung bertanya kepada Pak Michael Yudi. Oke, mungkin kita bisa mulai saja live trading kita malam ini. Silakan Pak Michael Yudi. Oke, terima kasih Sari. Ya, kita akan mulai ya live trading dengan teknik BTS ya. Jadi Sobat Trader kalau ada mau ya permintaan pairs apa yang mau ditradingkan, langsung aja taruh di kolom chat ya. Silakan. Ya pairs apa aja yang mau ditradingkan. Oke, kita akan mulai ya. Kita mulai, kita share dulu ini platform trading MetaTrader. Kita menggunakan MetaTrader Java Global Future. Oke. Kalau ada pairs apa, tolong cari infokan ya. Oke, siap Pak Michael Yudi. Sudah ada nih di YouTube channel kita, sudah ada yang bertanya. Oh iya, silakan. Apa itu? Pairs apa? GJ. Dari Jeffrey Bosco, saya GJ dong Mas, gitu. Mas Michael Yudi nih maksudnya. Oke, Silakan. ya kita langsung ke GJ berarti ya, GJ. Ya, oke GJ. Ya, GJ kita lihat di sini, ini udah ada ininya garisnya nih. Oke, kalau GJ. Nah ini kalau kita lihat di sini, kita lihat ya di sini udah ada horizontal lainnya nih ya. Ini kalau kita lihat dia harga melewati level low yang sebelumnya tapi closing di atas ya. Ini belum ada juga, masih di atas ya. Dan kemudian dia naik ya kembali. Dan kalau kecenderungannya sih masih cenderung turun ya. Kalau kita lihat di sini bentuknya polanya masih cenderung turun ya. Untuk GJ ya ini daily ya, di daily. Jadi masih cenderung turun ke arah sekitar level 150 ya sekitar 150.16 ya arah situ untuk GJ ya. Jadi kalau mau open ya sell, tapi kita lihat dulu untuk di time frame yang lebih kecilnya ya. Untuk time frame lebih kecilnya kita lihat di sini apakah dia sudah konfirmasi swing high ya. Kalau dia belum ada konfirmasi swing high, nanti dia cenderung masih bisa naik ya. Kita lihat di sini. Oke, kita lihat di sini. Ini kita lihat di pergerakannya terbatas ya di sini. Ini dia turun tapi close di atas, turun, jadi masih cenderung bergerak terbatas di sekitar area sini nantinya ya. Sekitar area sini nanti bergerak terbatas untuk GJ ya. Untuk GJ. Tapi cenderungannya tetap besarannya turun ya ke arah 150.15. Jadi masih bergerak terbatas di sini. Untuk GJ. Oke. Ya. Oke, ini kalau untuk GJ mungkin belum bisa ambil posisi, menunggu konfirmasi swing high ya. Oke, berarti masih menunggu ya Pak Michael ya. Iya. Oke, semoga ini menjawab nih Pak Jeffrey Bosco yang dia sudah komen di YouTube channel kita. Nah ini sudah ada di kolom chat Pak Farudin Salim minta per GBP Aussie ya.
GBPOC. Ya. Kalau maaf Pak GBPOC. Michael, ini di YouTube channel kita juga ada minta rekomendasi XAU, mungkin itu terakhir ya atau bagaimana? Oke, ya, ya. Oke, Tergantung kalau sekarang ada komentar ya kita langsung aja. GBP AUX GBP dulu ya. AUD pertama ya, kita lihat GBP AUD ini secara daily dari time frame ya. Ini GBP AUD, kita lihat besarannya kan masih cenderung di sini ya, dia sudah naik, tapi di sini kita lihat dia sudah closing di bawah low sebelumnya ya. Ini kita waspadai ya, karena dia naiknya udah kelihatan dia pullback-nya dalam ini ya. Jadi kita perhatikan apakah dia nanti bentuk polanya jadi lower high, lower low. Jadi berubah tadinya uptrend jadi downtrend. Ya, kita lihat di sini cenderungannya kalau di daily ya kalau kita belum pasti kita bisa lihat di weekly ya, di weekly. Nah, ini juga kelihatan ya polanya dia sudah di weekly itu konfirmasi untuk swing high ya. Jadi cenderungannya turun kalau di weekly ya ke daily. Ya, jadi kalau cenderungan turun berarti kita posisi open sell. Ya kita mau cari open sell, tapi jangan langsung sell. Ya kita selalu prinsipnya adalah sell ya, jual di harga paling mahal ya. Kalau beli, beli di harga paling murah ya. Seperti kalau ke pasar ya, kita mau beli barang ya, kita beli di harga paling murah, jual di harga paling tinggi ya. Kita lihat di sini, kita mau cari posisi untuk open sell di mana. Ya, jadi kalau kita lihat di sini, pertama adalah kita lihat di sini ini patokan pertama tadi dia support jadi resisten ya. Ini bisa kita perhatikan. Ya, kemudian kalau mau tambah Fibonacci retracement boleh ya. Kita tambahkan di sini. Oke. Nah, itu kita lihat di sini. Kalau cenderungannya dia ketahan ya sekitar area sini ya, yang tadi support jadi resisten, berarti sekitar area 18768 ya. Jadi kalau kita mau bisa open sell di area itu. Ya memang dia bisa jadi agak tinggi naiknya, bisa nyentik ke arah 18915 ya itu kita harus juga antisipasi ya, antisipasi. Jadi kalau misalkan seperti ini kita bisa open sell tapi poinnya adalah open sell ya. Open sell karena ini cenderungannya dia turun. Oke, kita lihat dia 4, dia 4. Oke, kalau dia 4 memang kita bisa ini belum ada konfirmasi di 4-nya di konfirmasi untuk swing low ya. Jadi kita kalau mau buy kan kenapa kalau sell di atas kenapa nggak buy sekarang gitu kan? Kan nanti ke situ juga ya. Nah, itu tetap harus kita perhatikan kalau memang ini belum ada konfirmasi swing low, jadi kita jangan buy sekarang. Lebih baik menunggu kita sell di atas ya. Kita sell di atas, kita bisa pesan harga dulu ya. Jadi nggak harus paksakan entry, kita bisa pesan harga di sekitar 18768 di area sini. Ya, di level 38,2. Ya, di level 38,2. Kalau mau tambahkan, kita bisa tambahkan seperti ini. Tambahkan dia naiknya sampai mana? Oke, kita tambahkan. Ini kita bisa perhatikan ini, kalau dia bisa jadi dia naik agak lebih tinggi ya. Kalau memang lebih amannya lagi ya kita bisa sell di sekitar FR 50 ya, Fibonacci retracement 50. Ya karena dia bisa jadi dia naik ya ke arah FR 18841 nih di levelnya ya. Oke, tapi kalau mau yang terdekat ya kita bisa coba di 18768 ya, kita bisa sell di situ. Mungkin TP-nya di sekitar high sebelumnya di sini ya. Kita bisa sell, kita order aja. Order sell limit di sekitar 8768. 87768 ya. Oke, TP-nya sebenarnya ke arah di 3,6 di 877 ya. Kita 86 berarti 8680 ya TP-nya. Sementara begini ya, 86 80 ya. Tapi nanti kita perhatikan kondisi update ya, apakah nanti dia
ada perubahan, ya itu kita bisa update, tapi sementara dia cenderung dia naik dulu, koreksi, kemudian turun kembali. Ya, kita kemudian stop loss-nya, sementara ini kan kalau TP-nya itu sekitar 87, 80, oke, sekitar 80 pip, ya, 88, ya. Oke, kemudian kita stop loss-nya di berarti di sekitar 88, 48, 88, oke maaf, 88, 48, itu masih di sekitar sini. Ini agak time frame lebih besar ya, 88, 48. Apakah di high sebelumnya di sini ya, 88, 48, agak jauh nih. Ya kita sementara bisa sell di situ dan kemudian stop loss-nya agak tinggi. Ini agak main panjang dulu untuk GBP AUD ya. Lebih baik lebih aman ya kita tradingnya. Oke, kita bisa di 88 sekitar 98 ya. Sementara nanti bisa diupdate ya. 88 98. Oke, kita place dulu. Ya. Jadi prediksinya dia naik ke arah sini dulu ya. Kemudian dia turun kembali ya. Yang tadinya support jadi resisten. Oke, dia turun kembali minimal ke sini, ke daerah sini. Untuk GBP AUD. Oke, sementara seperti itu. Oke, terima kasih Pak Michael Yudi. Saya akan bacakan lagi dari Pak Nur Komari ya. Dia tanya XAU dan itu di YouTube channel kita dan di kolom chat Pak Sugandi Hamja. Untuk gold sudah selesai belum Pak? Silakan Pak. Gold. Iya, udah nggak sabar kayaknya. Silakan Pak. Iya. Ke gold kita polos dulu. Polos. Oke, kita ke ini weekly-nya gold nih, kita lihat dulu ya. Kita perhatikan besarannya kemana. Kalau kita lihat di tambahin sini resisten trend line. Kita tambahin lagi di bawahnya support ya. Oke, di sini ya. Ini kelihatan dia ada rejection nih ketika ke low sini. Ini kita harus perhatikan ya. Oke, kita di time frame lebih kecil daily. Daily kita lihat. Oke, di daily ini cenderungannya ini tambahin di sini update. Tambahin update. Oke. Ini sepertinya udah lewat nih, kita nggak pakai. Oke. Nah, kita lihat di sini dia di high-nya ini dia ketahan juga. Ya, kelihatan ya. Kelihatan. Oke, kita kemudian kalau di daily berarti ini udah konfirmasi swing high ya. Kenapa ini closing candle di bawahnya bullish candle ini ya. Ini kan high-nya, ini konfirmasinya. Jadi cenderung turun untuk gold. Ini turun tapi jangan sell sekarang karena bisa ada koreksi ya. Kita kecilkan di H4. Di H4. Oke, di H4 kita kecilkan lagi mungkin di H1. Oke, di H1. Kita lihat di sini. Oke. Cenderungannya turun ya. Jadi kita tunggu kapan kita bisa open sell. Ya, kapan kita open sell. Oke, kita tambahin aja resisten trend line. Dia bisa jadi naik ke tahan di resisten trend line ini ya. Kemudian kalau kita tambah Fibonacci retracement, tambahkan di sini. Oke. Oke, kemudian kita bisa menunggu untuk sell di atas ya, cenderung turun ya. Tapi kenapa nggak buy sekarang? Boleh aja. Tapi kalau mau lebih aman, lebih baik sell di atas ya, sell limit ya. Oke, safety first. Ini kan sempat ditembus di sini ya, support ya. Support trend line-nya ketembus nih ya. Kemudian ya support trend line-nya become resistant ya. Oke, jadi kecenderungannya berarti dia bisa jadi turun ke naik dulu ke arah FR50 ya di 1809. Ya, 1809. Jadi kalau mau bisa sell limit di 1809. Ngapa nggak buy sekarang? Boleh aja.
Ya, tapi kita kalau mau buy menunggu konfirmasi swing low ya, swing low ya. Kita lihat di 4 ya, yang paling valid di 4. Yang kita lihat di sini belum ada untuk konfirmasi swing low karena ini bearish candle-nya panjang ini ya. Ini kuat turunnya ya. Jadi kalau kita buy sekarang ini belum dikalahkan. Jadi lebih baik kita menunggu untuk sell di 1809 ya. Kita sell limit saja dulu ya. Ya. Nanti kok lama, Pak? Ya nggak apa-apa. Yang penting safety first. Oke, sell limit ya. 1809 ya. 1809. Oke, 1809. Poin 5 boleh ya. Poin 5. Oke, kemudian TP 1801 ya. 0150 boleh. 08 0150. Kalau mau ikut boleh ya, sobat trader yang ada akun ya. Yang Langsung akun aja ya. boleh ya. Langsung aja ya Pak ya. Boleh coba atau kalau mau demo akun ya boleh juga coba aja ya. Nanti kalau profit ya, tapi yang real akun bisa di withdraw. Di withdrawal yang di withdraw ya. Ya. Oke, kita langsung ke stop loss-nya ya. Stop loss-nya berarti stop loss-nya di lebih aman memang di sekitar di atas 76,4. Ya, 1820 ya. 1820. Oke. Nah, ini kalau komposisi money management yang ya baik kita disesuaikan saja ya. Ya, size slotnya ya. Oke. Jadi prediksinya dia naik dulu ya ke arah sini yang tadinya support trendline ya become resisten di sekitar sini naik, kemudian dia turun ya. Kemudian dia turun ke arah FL 23,6. Ini prediksinya untuk gold ya. Tapi selalu ada yang bilang kenapa nggak buy sekarang? Boleh ya, boleh. Tapi lebih aman sell limit ya. Oke, sementara gitu untuk gold ya, sell limit di 1809. Ya, 1809. Oke, ada lagi? Oke. Ini Pak Satrio Wilogo, berarti gold masih cenderung turun ya Pak ya? Ya, cenderung turun. Ya, kuat ini, turunnya kuat ya. Ini kelihatan nih bearish candle-nya. Ini strong nih ya. Strong bearish ya. Sudah konfirmasi juga di daily, konfirmasi swing high ya. Daily ya. Polanya kelihatan ya. Oke, itu cenderung turun ya, tapi jangan langsung sell ya. Kan kita kalau sell sekarang tiba-tiba nyata di bawah dulu koreksi ke 1809. Nah, itu pertanyaannya apakah dananya kuat atau tidak ya. Itu kan bisa dijawab masing-masing kan. Lebih baik kan sell limit di 1809. Lebih aman ya, safety first. Oke, ada lagi yang lain? Kemarin kena XL katanya Pak Satrio Wilogo. Iya. Jadi lebih aman sell limit ya. Oke, kalau misalkan ada teman-teman wah buy profit ya, kalau mau lebih ya nggak apa-apa, biarkan profit ya, yang penting aman dulu. Oke. Oke, ini juga ada pertanyaan dari Pak Robert ya di YouTube channel pergerakan gold, tapi sudah terjawab ya tadi sama Pak Michael, masih cenderung turun. Dari ada Mbak Findri, malam Pak bisa prediksi pergerakan USD CAD. USD CAD. Oke, USD CAD. Kita ke USD CAD. Oke, kita lihat di daily ya. Di daily. Nah, ini kalau cara-cara mengambil begini ya, step-stepnya bisa buka di YouTube channel Foreximpro ya, Sobat Trader. Detail nanti ada video-video edukasi di situ. Sobat Trader bisa tonton semua video-video edukasi yang ada di YouTube channel Foreximpro. Oke, kita lanjutkan. Untuk USD CAD ada posisi nggak nih? Ibu siapa tadi? Maaf tadi ada nanya. Ibu Findri. Ibu Findri ada posisi apa? Kalau boleh tahu. Di YouTube channel Pak pertanyaannya. Oh, dia belum jawab kembali. Ada posisi apa? Kan nanya analisa ya, tapi posisi dia apa, open buy atau sell gitu kan? Belum ya. Oke, ini pola. Yang pertama kita lihat yang ini atasnya nih, jelas. Ini atasnya kan kelihatan ya. Ini kita perhatikan ya. Sebenarnya udah closing candle di atasnya high sebelumnya. Ya, jadi cenderung kuat naik sebenarnya untuk
USD CAD ya. Tapi kemudian di sini ada rejection kuat juga ya. Ini kita lihat di sini. Ini kalau kita perhatikan kelihatan sebenarnya misalkan di weekly-nya ya. Seperti itu kan kelihatan ya. Ini high-nya untuk weekly ya, belum berhasil closing candle di atasnya. Jadi masih bisa untuk turun, tapi dia turunnya terbatas karena belum mengalahkan yang bullish candle sebelumnya ya, kelihatan di sini ya. Jadi waspada juga untuk USD Kanada ya. Kita perhatikan, jangan langsung ya, kita ambil posisi, kita perhatikan baik-baik ya. Oke, untuk sementara sih ini dia masih ketahan di ini kan resistennya kelihatan, tahan. Oke. Kemudian bawahnya pun ketahan ya. Bawahnya ini kan sini ya, low-nya. Ini pun kelihatan tahan ya. Ini closing candle di atasnya. Jadi dia ada range di sekitar daerah ini, area ini. Ini untuk USD Kanada ya. Jadi bentuk range ya. Jadi antara level bawah sini atas sini ya. Kalau kecenderungannya untuk dekatnya kita di time frame yang lebih kecil ya. Kita lihat di time frame yang kecil. Ini belum jelas kalau tadi di H1 ya. Kalau lebih valid di H4. Oke, di H1 ini belum jelas untuk konfirmasi swing high-nya. Kalau di M30 belum, M15. Kalau M15 ya, kalau M15 oke ya. Ini untuk turun, tapi turunnya terbatas. Oke, kita lihat di sini berarti cenderung turunnya kemana? Kita tambahkan ya untuk USD Kanada. Oke, USD Kanada kita tambahkan parameter right. Ini kan dia ketahan di sekitar level sini ya. Ini kalau di time frame lebih gede kelihatan di H1-nya. Oke. Nah, ini cenderung seperti ini. Ya. Oke. Ini di H1. H1 di H4. Nah, kita lihat di sini kalau di daily ya, di daily dia masih tertahan ya di sekitar area sini, jadi bergeraknya ya. Oke, kita perhatikan. Oke, kalau untuk secara daily ini kita perhatikan juga nih, ini high-nya di 12637. Ini closing-nya 12644. Nah, ini sebenarnya kuat untuk naik, tapi secara ini atasnya resistennya sudah sampai di sini ya. Kalau memang tadinya sih bisa aja kita buy kemudian TP-nya di area high sebelumnya. Ya, tapi ini sudah nyampe ya. Jadi kita perhatikan lagi untuk dia bisa koreksi kemana ya, koreksi kemana. Oke, koreksi kemana. Oke, sementara ini koreksinya itu kita lihat yang terdekat. Ini kalau main pendek ya, berarti kita bisa target terdekat untuk TP di 236 ya. Berarti TP di 2687 ya. Jadi Ibu Indri tadi ya, bisa kalau ada posisi buy udah ada, TP di 2687 ya, 2687 yang terdekat ya, 2687. Oke, 2687. Oke, kalau ini kita kita bisa buy limit. Kita yang pendek ini pendeknya kita buy limit di bawah ya, sekitar sini ya. Dia balik lagi ke area 2665 ini, 2665. TP di atas tadi 2687. 2687. Oke. Berapa tuh? 87 22 pips ya. 22 pips. Oke. Stop loss-nya. Oke, stop loss-nya kalau di bawah sini di 2653 baru 12 pips ya. Oke, 2650. Oke. Ini yang pendeknya tapi nggak dapat. Terlalu dekat ya. 2665. 2660. 2660. Ini kecilin
lagi, ini yang pendeknya ya. Kalau dapat oke, karena cenderung nanti naik lagi ke 2687. Oke, di 40, 20 pips, TP 26, 26, 60, 27 pips ya, place. Oke, place ya. Tapi kalau mau instan ya boleh ya. Oke, dia cenderungnya naik ke arah sini 23,6 untuk USD Kanada. Oke, USD Kanada. Oke, kalau mau kecilin lagi di M5. Kalau di M5 itu memang dia kelihatan ya. Dia sudah close nih di atasnya nih. Close di atasnya high sebelumnya, jadi cenderung naik pelan-pelan. Naik pelan-pelan ke arah 2687 ya. Tapi masih bisa koreksi. Ini kalau mau instan boleh aja di sini nih. Di sekitar 2665. Ini kalau kita turun ke situ kita bisa langsung klik buy ya. TP 2687 ya, Ibu Indri ya. Kalau mau langsung klik buy di sekitar 266566 ya. TP 2687. Oke, semoga terjawab ya Bu Indri ya. Ini Pak Sugandi Hamzah yang tadi tanya tentang gold, dia tanya gold menuju TP berapa nih Pak Michael ini? Gold menuju TP berapa? Oh, ada posisinya apa? Boleh tahu? Pak Sugandi mungkin bisa diinfokan. Ya. Pak Sugandi ini ada di room Jimit. Jadi kita baru pending order ya, sell limit. Sell limit. Sell limit. Nah, sell limit tadi di 1809.5 ya. TP di 1801. Di nih. Kalau sell dari 1809. Sell limit. Ya, sell limit 1809.5. Ya. Sell gold. Jadi menunggu. Jadi safety first ya. Jangan sell sekarang ya, karena masih bisa koreksi, atau jangan buy karena masih belum turun. Gitu ya. Tapi kalau mau buy ya boleh saja ya. Kalau buy berarti kan agak melawan ya. Ya. Agak melawan. Ya, tapi kalau mau ya boleh, tapi lebih aman sell limit di 1809.5. Oke. Sudah terjawab ya Pak Sugandi Hamzah ya. Ini Pak Satrio Wilogo, tapi sudah terjawab ya. GBP Aussie ini sama dengan GBP USD, berbeda ya Pak ya. GBP diperdagangkan terhadap Aussie atau USD, seperti itu. Oke, kalau di kolom chat sih belum ada lagi ya Pak Michael ya pertanyaan. Tapi kalau di YouTube channel ini ada Gabriela, wah saya mau ikut pending order sell gold. Oke, mantap. Mantap. Nanti kita lihat. Nih, Pak Sugandi Hamzah, kalau kemungkinan saat ini 1796 apabila sell lagi bisa capai ke titik berapa? Mungkin bisa dijawab, Pak. Maaf, ini bicara apa? Gold ya? Iya, Pak. Di 1796. 1796 sell. Kalau kemungkinan saat ini di 1796 apabila sell lagi bisa sampai ke titik berapa? Oh, lagi jadi ada open sell. Mau TP-nya di berapa gitu ya? Iya. Ya, ini kelihatan nih kalau sell di M15 ya. Ini dia ketahan nih. Ini ketahan. Masih closing di atasnya ini ya. Ini kan kelihatan low-nya 9625 ya. Kemudian ini close-nya di 9621. Oh, 21. Oke sih. Masih bisa turun ya. Bisa turun berarti kemana? Ke arah ya, ke arah low sebelumnya ya, ke arah low sebelumnya. Jadi ini low yang di sini ya, low ini berarti di 179413 ya. Jadi 1794.2 ya. Kalau mau TP berarti ya tambahin spread atau langsung di situ juga boleh 1794.2. Ya, kalau di time frame lebih besar ya. Nah, ini seperti ini, di time frame lebih besar seperti ini. Jadi kecenderungannya dia bergeraknya terbatas di sini. Oke, di sini. Ini ya, time frame-nya lebih besar. Oke. Jadi bisa sebentar masih naik lagi ya, ini kelihatan kan. Ya. Ini sebentar bisa naik lagi ya, Pak. Jadi kalau bisa untung dikit nih kalau ada open sell gold.
Jangan banyak ya, karena dia udah ketahan nih. Kalau dia ketahan di sekitar 9413 nih, udah ketahan 9413. Iya. Ini kalau udah ada sell lagi profit bisa di close dulu ya. Karena bisa sebentar lagi naik. Oke, ada lagi Bapak Oke, Ibu? sudah terjawab ya Pak Sugandi Hamzah. Kalau di sini sih belum ada lagi ya Pak ya pertanyaan. Di kolom chat mungkin Sobat Trader kalau ada pertanyaan mungkin ada posisi juga bisa ditanyakan langsung ke Pak Michael atau di kolom chat. Ya, jadi ini bentuk channel up ya. Jadi nanti naik ke arah resisten trendline, turun lagi ke bawah support trendline, naik gitu ya, sampai nanti ada pendorongnya. Ya pendorongnya mungkin data apa ya, data ekonomi ya. Mungkin nanti besok ada FOMC member speak ya, US ya, pengaruh terhadap gold ya. Nah, itu misalkan PPI-nya mungkin hari Jumat, ya mungkin nanti pendorongnya kuat ke arah nanti 1809 ya. Kemudian nanti turun lagi ya ke arah 180. Oke. Ada lagi Bapak Ibu? Sobat Trader? Belum ada lagi Pak Michael. Belum ada yang bertanya. Jadi belum tadi posisinya tadi belum ini ya, belum ada open ya. Yang tadi terakhir di USD CAD ya. Deket tadi ya. Oh ini udah naik lagi. Cenderungnya naik ya, kalau mau ya bisa open buy aja langsung boleh sih. Ya untuk USD Kanada. Ya open buy TP di 2687 ya. Kita ganti aja nih, kita langsung aja buy ya TP 2687 ya. 2687 TPI ini ya. 2687 ya. Oke. Yang tadi hapus ya. Yang tadi hapus. Oke. Nah, itu dia cenderung naik ya, udah profit ya, TP ya. Mantap. 2687. Ini main pendeknya. Iya. Oke. By the way, ada yang ngambil nggak? Kalau ada yang ngambil mungkin bisa Ada. diinfokan Sobat Trader. Ada yang open nggak? Trader. Kalau Ada yang ambil open? mantap banget nih Pak. Mungkin ditambah di kolom chat ya, infokan. Iya, bisa diinfokan di kolom chat saya ambil atau tidak. Oke, sambil menunggu ya, ini ada pertanyaan nih dari Pak Alres Mawan, Euro JPY, Pak. Euro JPY. Ya. Ke Euro JPY. Oke, silakan Pak. Euro JPY. Euro JPY kita lihat ya. Nah, ini kalau kita coba lihat di time frame besarnya lebih baik supaya ada gambarannya arah besarnya kemana. Ya ini kan kelihatan ya. Ini kelihatan di sini. Ini kelihatan ini kelihatan dia sudah menembus atasnya ya. High-nya udah closing di atas. Jadi secara besarannya masih kuat untuk naik Euro JPY ya. Kita kecilin lagi di D1. Ya kalau di D1 memang ya kita lihat pergerakannya. Ya di D1 ya, tunggu di weekly dulu tadi, pendeknya di weekly. Nah, ini di weekly dia kelihatan kan sini udah konfirmasi swing high ya. Cenderung ke arah low sebelumnya di sini ya. Low sebelumnya di sini ya. Kemudian ini ke closing di atasnya ya. Jadi mantul lagi ke atas ya seperti itu. Oke, kita di D1. D1 dia mantul ke atas, ketahan di resisten sebelumnya di sini, kelihatan nggak closing candle di atasnya high sebelumnya ya. Jadi ketahan dia sideways di sini di H4 kita lihat ya. Di H4 kita kecilin lagi. Ya di H4 dia sideways masih di sekitar daerah sini Euro JPY ya, kita tambahin di sini. Dia sideways di sekitar level sini. Ya di H4 sideways di sekitar level sini ya. Nah, inilah levelnya. Jadi kalau saat ini berarti cenderungnya naik ke arah atas ya, ke arah resisten, turun ke bawah sideways ya. Nanti ini menunggu pendorongnya mungkin data Amerika ya, atau data euro ya. Euro kan ada ini juga, ada di besok monetary policy statement ya.
Ini bisa penggerak pendorong ya. Jadi dia cenderungannya panjangnya naik ya. Jadi kemungkinan besar besok karena habis itu tuh monetary policy statement itu 1845 WIB besok itu cenderung dia naik ya. Ke arah mana? Ke arah resisten sebelumnya di sini. Nah, nih kalau ada posisi buy TP di sini ya. Di 13107 ya. Nah, itu kalau cenderungannya ya. Jadi data-data ekonomi itu ya itu sebenarnya hasilnya apa aja itu terrefleksi di chart sebenarnya ya. Ya mau datanya bagus atau jelek ya bisa jadi bilang ada pengumuman apa gitu ya bagus gitu ya. Ya ternyata pada kliknya sell ya turun juga di chartnya ya. Kalau dia bilang jelek datanya ternyata harganya naik karena dibilang jelek tapi ternyata yang pencetnya buy ya pada naik gitu ya. Jadi lihat price discount everything ya. Jadi kita bisa lihat di chart sebenarnya. Oke. Oke, Pak Michael. Ini ada lagi nih Pak, Pak Fiotros ya. Pak GJ ada momen nggak malam ini? Mohon koreksinya Pak. Ya. GJ ada momen nggak malam ini? GJ tadi, ini sini ya, dia masih bergerak terbatas di sini. GJ sama nih seperti kayaknya euro ya, GBP-nya kan hampir dia bergerak hampir sama dengan euro ya. Jadi masih bergerak terbatas sebenarnya menunggu data malam ini sih ada ya jam monetary policy report hearing ya dari Inggris ya 22 WIB. Nah, itu mungkin bisa juga nanti hasilnya apa itu bisa mendorong ya. Atau ini juga ada US jobs opening ya jam 21 nanti. Nah, itu juga bisa penggerak harga ya nanti. Nah, ini menunggu, saat ini masih menunggu. Lebih baik menunggu ini nanti hasilnya apa di jam 21 WIB. Tapi kalau secara besarannya ya untuk GBP JPY ya besarannya GBP JPY kita lihat di sini. Nah, ini dia menunggu ini aja nih kalau ada dorongan kuat dia tembus resisten trendline ini ya. Kalau misalkan datanya nanti ini monetary policy report hearing ya diinfokan ini sama gubernur bank sentral Inggris ya. Wah, intinya ini sentimennya positif. Nanti dia tembus ya atas ya resisten trend lagi. Oke. Kalau besok ada berita apa nih Pak Michael di Pak Satrio Wilogo nanya? Besok ada banyak ya dari subuh ada bond auction dari US, FOMC member William Speak ya jam 01 ya nanti WIB ya. Ada euro ada Eropa punya monetary policy statement, ada banyak data besok ya yang high impact juga ada ECB press conference. Jadi makanya masih dia bergerak terbatas karena investor ya khususnya yang big player pasti main juga hati-hati menunggu respon pasar terhadap rilis data ya high impact. Oke, terima kasih Pak Michael Yudi. Tidak terasa kita sudah 40 menit nih Pak. Oke, jika Sobat Trader ingin mendapatkan update trading plan malam ini, ya Sobat Trader bisa klik link bot yang ada di kolom chat ya, untuk join di grup private Telegram Forex Simpro Community supaya Sobat Trader bisa mendapatkan update dari trading plan signal juga harian ya. Bagi Sobat Trader yang ingin mendapatkan juga bisa klik juga bisa bergabung di Forex Simpro Community. Oke, bagi Sobat Trader yang sudah tidak ada lagi yang bertanya, ya kami mengingatkan kembali kalau Bapak Ibu atau Sobat Trader semua yang mendapatkan seputar sinyal harian terupdate atau saran trading bisa didapatkan dengan bergabung di grup Telegram Premium, ya dapat bergabung di
Telegram Premium Forex Impro Premium dengan mendaftar dan membuka akun trading di Java Global Futures ya. Sobat trader bisa menghubungi rekan-rekan dari Java Global Futures bagaimana cara membuka akun di Java Global. Oke. Kalau sobat trader sudah bergabung ya jangan takut, sobat trader pasti akan dibimbing oleh analis dari Java Global Futures yaitu Pak Swendi, Pak Lindu dan Pak Michael Yudi. Oke. Kita mau mengakhiri acara live trading ini, mungkin Pak Michael Yudi ada closing statement-nya untuk sobat trader semua di sini. Statement ya. Ya. Jadi kalau serius trading langsung aja join di member Premium Forex Impro ya. Okay. Nanti di situ diskusi tentang trading bisa dari pagi, siang, sore sampai malam ya, seru ya. Jadi kalau serius langsung saja join ya, hanya kepada yang ngajak ke acara live trading ini. Oke. Jangan ragu-ragu ya Pak ya, langsung aja ya Pak ya. Buka ke mantap. Oke, sobat trader, untuk informasi event kita minggu depan ada webinar hari Selasa jam 8 malam, sobat trader bisa hadir dan jangan lewatkan. Terima kasih sobat trader, Bapak Ibu semua yang sudah hadir di dalam acara live trading malam ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Pak Michael Yudi dapat diterapkan dalam trading sobat trader semua. Sekali lagi terima kasih, selamat malam, trade by yourself and safe trading. Salam profit. Salam profit. Demikian sobat trader live trading bersama dengan saya. Jika sobat trader suka, klik like dan subscribe ya. Dan klik tanda lonceng supaya sobat trader dapat notifikasi jika ada acara live trading selanjutnya.